Pemirsa indahnya Ramadan, masa-masa mudik seperti sekarang ini, sebagian besar warga melakukan perjalanan jauh, ratusan hingga ribuan kilometer. Bahkan tak sedikit harus melintasi zona waktu yang berbeda dari lokasi pemberangkatan hingga tiba di tujuan. Saat melakukan perjalanan, tak sedikit dari pemudik yang mengalami hambatan. Misalnya, menemui kemacetan, terhadang cuaca buruk, atau karena kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Jika mereka harus menghadapi situasi tersebut, maka waktu perjalanan akan jauh lebih lama. Biaya dan energi yang diperlukan juga bertambah. Tidak heran kalau ada di antara pemudik yang mengalami dehidrasi, lemas, atau penurunan kondisi kesehatan selama dalam perjalanan. Selain itu, karena kondisi-kondisi di perjalanan tersebut, bisa saja di antara para pemudik itu meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Tak sedikit kita melihat para pemudik terpaksa harus tidak berpuasa dan meninggalkan sholat selama mengarungi perjalanan ke kampung halaman. Selain karena jauhnya jarak menuju ke kampung halaman, mereka juga beralasan untuk kondisi kesehatan badannya. Jika demikian situasinya, apakah dibenarkan bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh untuk tidak berpuasa? Pemirsa, bersama para narasumber yang kami hadirkan pagi ini, kami akan membahas tentang aturan puasa dan sholat di perjalanan jauh di program Indahnya Ramadan hari ini. Selamat mengikuti. Pemirsa, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mudik, tentunya juga memikirkan banyak hal. Keselamatan, kenyamanan, itu juga Anda pikirkan. Tapi yang paling utama jangan sampai pada saat Anda mudik, walaupun perjalanannya jauh, ibadahnya ditinggalkan. Bagaimana nih caranya kita mengatur ibadah yang pas, sholat, puasa pada saat mudik ini supaya memberikan kenyamanan juga untuk kita, sekaligus juga terus mendapatkan ridho Allah. Saya mulai dari Gusan terlebih dahulu kalau begitu, Gus. Ya, Islam Yang jauh nih dari Jakarta iya. ke sini. Islam memberikan kemudahan kepada umatnya untuk tetap menjalankan ibadah. Dan ketika kita dalam proses perjalanan, itu pun sudah ada tupoksi dan juga SOP-nya harus bagaimana. Ya kan, ketika jaraknya 80 km ke atas, kita diperbolehkan untuk mengqashar dan jamak takdim dan jamak takhir. Sholat. Dan apakah ketika kita lari nanti bicara masalah fikih, maka kita akan sedikit menyentuh tentang ikhtilaf. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ketika kita dalam kendaraan atau dalam pesawat, itu untuk sholat wajib itu harus diulang ketika kita sudah sampai di rumah. Tetapi kita niatkan untuk pada saat di atas pesawat itu lihurmatil waktu. Nah juga ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita sudah sholat di atas tidak perlu lagi diganti ketika sudah sampai rumah. Banyak sekali varian-varian ikhtilaf di dalam fikih ini. Tetapi saya yakin para pemirsa semuanya sudah memiliki guru masing-masing dan juga referensi masing-masing. Tetapi prinsipnya adalah rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan kepada Allah SWT kepada kita semuanya. Mari kita manfaatkan itu sebaik mungkin, sebijak mungkin. Misalnya contohnya perjalanan kita dari sini ke Bandung, itu sebenarnya sudah tidak wajib lagi untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi kalau misalnya kita masih kuat dan masih mampu untuk melakukan puasa itu, kenapa tidak puasa? Gitu. Apalagi konteksnya ketika pada saat Nabi zaman itu 80 kilo ya betul ya? 80 kilo menggunakan onta. Betul. Ya kan? Menggunakan onta, menggunakan kuda dengan situasi yang sangat panas, tentu berbeda dengan yang sekarang. Maka perlu naik mobil, naik kereta, naik pesawat dan full AC dan sebagainya begitu. Nah, tentu ada kebijakan-kebijakan yang bisa menilai itu adalah diri kita sendiri. Pantas nggak nih saya melakukan qashar sekarang? Sesuai tidak? Tapi kalau misal konteksnya mudik, insya Allah itu sudah tidak ada lagi maksiat. Karena perjalanan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan qashar adalah ketika perjalanan mengandung unsur maksiat. Ya kan, misalnya saya mau datang nonton konser Blackpink deh. Nah, itu nggak masuk di dalam wilayah qashar itu. Ya kan, tidak dalam konteks ibadah seperti itu. Bola. Artinya ada catatan dari Islam kalau ingin membatalkan puasa karena safar perjalanan jauh itu
Satu, kriterianya harus safar tawil, perjalanannya jauh. Tadi sudah Iya. dijelaskan. Iya, 80 Yang km. kedua, ya bukan karena maksiat Ya. tujuannya. Maksiat ini maksudnya? Maksiat itu sesuatu yang dikecam agama lah, maknanya luas saja. Iya. Ya kan? Yang Yang tujuan ketiga, bukan misal maksiat. maksiat ini dibagi lagi dalam literatur fikih. Mungkin awal pergi dia nggak niat maksiat, di tengah jalan dia ngelihat ada sepatu orang cakep di masjid tuh parkir, dia ambil tuh, ada kesempatan. Itu kan maksiat juga, dosa. Nyolong tuh dosa gitu lah. Iya, ya. Yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i diberi syarat dia harus berangkat sebelum terbit fajar, artinya di malam hari. Dia musafir, iya. berangkatnya itu harus dari malam hari. Dan sebelum terbit fajar, dia sudah melewati batas daerahnya. Batas daerah dalam konteks Indonesia itu ya kelurahan itu. Dia sudah pindah lintas kelurahan. Sudah melewati kelurahannya dia. Oke. Sebelum terbit fajar dan melewati 83 km, tidak maksiat, maka kalau dia memang mau berbuka diperbolehkan. Tetapi kalau dia sanggup wa antasumu khairul lakum, maka berpuasa lebih baik buat dia. Kalau berangkatnya siang berarti tidak bisa? Begitu kalau dalam beberapa catatan madhab, misalnya madhab Syafi'i kriterianya seperti itu. Oh, oke. Silakan, Yai, bagaimana baiknya? Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau orang itu sakit dan orang itu dalam kondisi bepergian, dia bisa mengganti di hari yang lain. Urusan puasa. Islam itu simple. Islam itu memberikan kemudahan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki adanya kemudahan di dalam perintah, di dalam melaksanakan kewajiban, jangan sampai jadi beban. Maka ketika dia pergian, kayak mau mudik. Mudik ini kan tadi tujuannya dia bukan maksiat lagi. Ya, dan perjalanannya jauh. Apalagi pulangnya ke Medan. Bayangkan. Ini kan cukup jauh, untung aja ada pesawat. Andai kan gak ada pesawat, saya jamin. Naik onta ya. Naik onta. Berapa tahun dia harus pulang. Nyampe berapa episode Ya. Nah itu alhamdulillah kan. Bagaimana caranya? Naik kendaraan juga apa, naik pesawat juga kan sekarang. Kita antri lagi tiketnya. Ya kan. Apa langsung turun rumahnya di bandara kan? Enggak. Nah, pasti masih 2 jam, 3 jam lagi kesananya. Barangkali bisa 4 jam atau 5 jam kesananya lagi. Itu luar biasa. Lalu bagaimana? Oh, kalau begitu daripada nanti kamu mengganggu fisiknya, jangan nanti yang namanya ibadah tapi juga menciderai fisik juga nggak baik. Ya udah, boleh berbuka. Kapan tadi berbukanya? Sudah diatur. Berangkatnya dari malam hari. Tuh. Jangan nanti udah tengah hari baru jalan. Malamnya kita berangkat. Berangkat keluar dari rumah dulu deh tuh. Ke bandara, ngetem dulu di mana kek. Nunda dulu di mana. Nah baru deh kita jalan. Seperti itu. Kiai, itu harus puasa dulu atau boleh nggak puasa aja hari itu? Kalau kita keluar pada saat rumah malam hari. Keluar di malam hari nih. Maka kita boleh nggak puasa deh tuh. Nggak puasa? Nggak puasa. Oke. Kalau kita udah jalan nih, jalannya pagi, tengah jalan. Ini bagaimana? Dilihat kondisi kemampuan fisik dia. Kalau dia bisa melanjutkan, silakan. Tapi kalau dia bisa mampu melanjutkan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi dikembalikan lagi loh, in kuntum ta'lam. Jadi kalau kamu tahu. Artinya kalau kita tahu kondisi fisik kita, kondisi badan kita, kondisi keadaan kita tahu, ya kita lanjutkan. Kalau kita nggak tahu ya boleh kita berbuka. Daripada yang namanya ntar jadi menderita, lambung kita kumat. Iya. Ujung-ujungannya ntar kita belum apa-apa udah terasa kayak kiamat. Sakit ya? Sakit. Mendingan kita berbuka, boleh. Iya. Tapi diganti. Oke, tahan dulu sampai di situ. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan ini tentang bagaimana dengan sholatnya. Saat yang tepat seperti apa, lalu menggantinya pun seperti apa. Kami akan segera kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan pada sejumlah golongan saat berpuasa di bulan Ramadan. Ibu hamil dan menyusui, penderita sakit, orang tua, hingga orang yang tengah menjalani safar atau perjalanan jauh atau musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun di kemudian hari
harus mengganti puasanya atau membayar fidyah. Di antara golongan yang boleh tidak berpuasa, kategori musafir atau orang yang dalam perjalanan masih menimbulkan pertanyaan. Sebagaimana kita tahu bahwa safar atau musafir di zaman Rasulullah sangatlah memberatkan. Tidak ada tempat makan dan minum, serta tidak ada tempat penginapan. Hal inilah yang membuat musafir di zaman itu mendapatkan keringanan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, safar merupakan sebagian dari siksaan karena menghalangi seseorang di antara kalian untuk bisa menikmati makan, minum, dan tidur. Jika di antara kalian telah menyelesaikan keperluannya, maka hendaklah ia segera kembali ke keluarganya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1804 dan Muslim nomor 1972. Lalu bagaimana dengan musafir di zaman sekarang yang difasilitasi dengan berbagai kemudahan transportasi dan tidak mengalami kesusahan? Maka jawabannya yang terbaik adalah tetap berpuasa. Lalu bagaimanakah hukumnya puasa seorang musafir? Melihat realita zaman sekarang, puasa tidak memberatkan seseorang karena sempurnanya sarana transportasi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 185 yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Di zaman Rasulullah, para sahabat pernah berpergian bersama Nabi. Sebagian mereka ada yang berpuasa dan sebagian lainnya berbuka. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kami bepergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sangat panas. Tiada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Dengan hadis ini, kaidah hukum bagi musafir adalah memilih antara puasa dan berbuka. Akan tetapi, jika berpuasa tidak memberatkannya, maka puasa lebih utama. Ada 3 manfaat bagi orang yang tetap menjalani puasa meski dalam perjalanan, yakni meneladani Rasulullah, kemudahan puasa atas manusia karena berpuasa bersama orang banyak akan terasa ringan, dan mudah untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab mengganti puasa. Bila terasa berat atas puasa dengan kepayahan yang sangat, maka boleh seorang musafir berbuka. Sedangkan bagi orang yang tidak mengalami kepayahan untuk berpuasa dalam perjalanan, yang paling afdol adalah tetap berpuasa. Lanjut lagi membahas mengenai ibadah kita pada saat perjalanan jauh. Pada saat mudik, untuk Anda mungkin yang sudah bersiap-siap untuk mudik, baiknya bagaimana? Tadi guru-guru kita sudah menjelaskan puasa apa yang harus kita lakukan apabila kita melakukan perjalanan jauh. Sekarang untuk sholatnya mungkin. Saya mulai dari Kiai juga. Kalau sholatnya bagaimana nih Kiai? Mas, kalau kita lihat sholat, ini ada ukuran masafah sama masyakoh. Nah ini, masafah jarak. Masyakoh ukuran kesulitan, kadar kesulitannya. Standar kesulitan. Kalau kita di kendaraan umum, nah ini kan kadang-kadang mau tujuannya baik, tapi kadang-kadang walaupun dibenarkan boleh kita ikhtiramul waktu, hanya sekedar menghargai, menghormati waktu. Datang waktu, kita sholat. Sholatnya pun sholat duduk. Bukan kita sholat langsung cari sejadah. Ya kita mau tayamum kayak macam di pesawat, mau tayamum ada debunya enggak? Orang pesawatnya bersih kok. Ya kan? Nah, lalu dia cuma berakting aja, gimmick dia tuh. Nah, ini tayamum gimmick nih saya bilang. Oke, no problem. Yang penting dia mau ikhtiramul waktu. Menghormati waktu. Boleh. Kalau di kendaraan umum di KRL bagaimana? Ya boleh, asal ikhtiramul waktu. Tapi jangan pakai gelar sejadah. Ada yang gelar sejadah di KRL. Astagfirullah. Ya bagus. Kalau yang lain juga menerima. Cuman kan ya disitulah diambil pemahaman fasama wajhullah. Akhirnya kiblatnya di mana aja zat Allah. Boleh nggak? Boleh, tayakun kita di mana aja. Cuma saya sarankan sebaiknya ambillah cara yang gampang, ambillah cara yang mudah,
ambil, makanya di sinilah perlulah kita ikuti ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kalau kita nggak mengikuti ulama, ngikutin siapa? Nggak pakai bisa cara baca buku ngaji fikih itu nggak pakai yang namanya kita baca sendiri. Harus ada gurunya. Ketika nggak ada gurunya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, guru juga cari guru yang benar, jangan guru abal-abal. Ini guru kaleng-kaleng dibuat ustadz, kan kacau urusannya. Nggak usah dicontohin banyak. Ya. Oleh karena itu, saya lihat ini Guru menarik kaleng-kaleng. pembahasannya. Iya. Sehingga pada akhirnya, ini yang jelaskan dalam kitab Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Karena dia nggak dasarkan ilmu. Ilmu dia juga nggak berdasarkan guru yang benar. Akibatnya apa? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal perbuatannya, pekerjaannya sia-sia nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatan benar, belum tentu yang kelihatan benar itu benar. Iya. Ya kan? Belum tentu yang kelihatan salah dia adalah paling salah. Iya. Nah, kita harus di sini kita timbang. Ya, oke. Saya ke Gusan, silakan Gus. Saya pernah menulis tentang ini, kejadian di dalam kereta ada seorang rombongan sholat di koridornya jalan kereta Menggelar itu. sajadah? Menggelar sajadah dan sholat semuanya, ada menghalangi jalan. Makanya saya tulis judulnya Kututup Jalanmu Demi Surgaku. Tutup jalanmu demi Ya, surgaku. kututup jalanmu demi surgaku. Iya. Dan menurut saya orang seperti ini bisa jadi semangatnya terlalu tinggi tentang memaknai pentingnya sholat, tapi dia tidak memahami tentang bagaimana pentingnya menghargai orang lain. Sholat kita, ibadah kita tidak boleh menghalangi hajat orang lain. Ya. Itu yang paling penting di Kalau antara. nutup jalan gitu gimana? Untuk jalan, nah, makanya contohnya misalnya kayak Jumatan. Iya. Ada kesepakatan warga dan memang tidak ada tempat, ya sudah silahkan. Tapi kalau misalnya memang ada tempat, kenapa harus tutup jalan? Kadang-kadang kan mohon maaf, ada sebagian yang mungkin sedikit menunjukkan bahwa salah satu kesuksesan acara adalah ketika kita mampu menutup jalan kan seperti itu kan. Iya. Nah kan gitu. Kelihatannya meriah. Biar kelihatan meriah. Nah itu yang sebenarnya tidak baik ya kan. Maka saya kira ibadah kita Allah tidak mungkin menyusahkan umatnya. Apalagi kita yang umatnya ngapain menyusahkan orang lain demi ibadah kita. Oh iya, ya betul. Konsepnya betul. seperti itu. Betul. Nah, betul, ini betul. seperti itu. Yang kedua, ketika kita perjalanan di dalam mobil umum dan mobil pribadi, itu memiliki nilai yang berbeda. Berbeda ya. Kalau mobil umum naik bus misalnya, kita tidak punya kuasa untuk memberhentikan bus itu. Iya. Maka kita sebagian ulama yang sangat berhati-hati itu diperbolehkan untuk kita melakukan qashar atau mungkin lihurmatil waktu. Iya. Tetapi kalau kita misalnya menggunakan mobil sendiri, disopir sendiri dan itu anak-anak kita sendiri yang penumpangnya 4, istrinya semuanya misalkan satu mobil gitu kan kita kuasa kita. Penumpangnya 4, istri semuanya. Kan itu kan kuasa kita. Oke. Nah, kita berhenti bisa kapan saja, maka sebaiknya kalau misalnya bisa waktu sholatlah berhenti di pinggir jalan atau di musola seperti itu. Nah, ini tadi yang disampaikan tadi sama Kiai itu tingkat kesulitan dan juga tingkat jaraknya juga harus kita perhatikan. Ustadz. Saya kasih anotasi begini, apapun keadaan kita jangan sampai nggak sholat. Oke. Mau kita perjalanan kemanapun jauh, ada kesulitan luar biasa, jangan sampai nggak sholat. Apalagi tujuan kita mudik. Mudik ini mulia banget. Ngunjungin orang tua, ngunjungin kampung halaman, berbagi keceriaan. Cuma gak banyak orang mudik gak sholat. Dengan alasan macet dan lain-lain. Padahal kalau kita ngaji akan ada banyak kemudahan yang kita dapatkan. Oh solusinya ini. Bisa sholat lihurmatil waqt. Menghormati waktu doang. Tapi nanti setelah itu diqadha. Betul. Lalu kemudian wudhu gampang, nggak usah tayamuman, sediain aja spray water isi air. Maka di setiap mobil kita minimal kalau mudik kita ada spray water. Kalau pakai debu belum tentu ada debunya. Sementara mazhab Syafi'i harus dengan debu yang asli. Nggak bisa dengan kaca mobil. Lagi di pesawat udah ada yang bersihin setelah kita sebelum naik. Bawa aja spray water, lalu kemudian semprotin. Gak perlu banyak, yang penting ada genangan air. Dan jangan dilepaskan, nanti jadi mustakmal. Terus sudah bisa wudhu. Artinya begini, akan ada kemudahan
Kalau sebenarnya kita ngaji nih, Ya. makanya ngaji itu memudahkan. Hmm. Dengan ngaji, oh ternyata ada solusinya. Kenapa nggak sholat? Saya nggak tahu. Saya kira dengan mudik itu kita sulit lalu nggak usah sholat aja. Loh, sholat. Apapun kondisi kita, sholatlah. Baik, terima kasih. Waktu sudah cukup habis kalau gitu Kiai. Terima kasih juga. Intinya adalah pada saat Anda mudik, kemanapun Anda pergi, perjalanan Anda dengan mode apapun, jangan lupa ibadahnya. Jangan lupa sholatnya. Karena sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Gusan, Ustaz Azhari, Kiai Sumarno untuk bincang-bincang kali ini. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.